Bapak dan Ibu Riz. Awal pernikahan. Lebih dari 16 tahun yang lalu, Bapak dan Ibu Riz memasuki pernikahan dengan dasar iman yang berbeda. Pada saat itu, Bapak dan adalah seorang Kristen sedangkan Ibu Riz adalah seorang penganut Katolik. Oleh karena berbeda agama maka di awal pernikahan ada banyak hal yang harus disesuaikan. Pergumulan untuk penyesuaian terutama berkaitan dengan karakter masing-masing. Dengan berjalannya pernikahan Ibu Riz perlahan-lahan mau mengenal kepercayaan iman suaminya lebih dalam. Ibu Riz, saat kenal suami saya masih Katolik. Waktu itu saya tidak pikir jadi Kristen. Kalau suami sebelum menikah sudah Kristen. Kalau saya setelah menikah. Menjalani pernikahan hingga kondisi pernikahan terkini. Meskipun Ibu Riz telah menjadi Kristen di awal pernikahan masih ada isu-isu terjadi. Sampai satu titik suami istri bertengkar mengarah ke fisik. Saat isu-isu itu muncul, Ibu Riz lebih mencari pendapat dari orang di sekitarnya. Saran yang sering didapati adalah bercerai saja. Hal ini menjadi semakin dilematik bagi Ibu Riz. Namun di tempat pekerjaan yang baru, Ibu Riz bertemu dengan seorang rekan yang memberi nasihat untuk kembali kepada Alkitab. Saran ini adalah saran yang berbeda dari yang lain, yang dia tidak pernah dengar sebelumnya. Ibu Riz, sampai satu ketika. Saya lagi sedih. Tiba-tiba satu rekan tanya saya, "Kamu kenapa?" Terus saya cerita. Itulah respon pertama rekan saya berikan, itu sangat berbeda sama respon sebelumnya. Terus saya dibukakan Alkitab. Waktu itu di Efesus pasal 5. Terus dia cerita tentang kisah suami istri. Rekan saya sebenarnya cuma ngomong begini, "Ayo duduk, Alkitab dibuka." Terus di sini dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Efesus 5:22-23. Berbeda dengan saran orang sekitar yang mendorong kepada pemberontakan, Alkitab justru mendorongnya untuk mempertahankan kesatuan tubuh dengan Kristus sebagai kepala. Alkitab mengingatkan Ibu Riz untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan yang adalah kepala. Perjalanan pernikahan memang nampak tidak mudah. Bapak dan harus menghadapi istri yang sering minta cerai. Ketika menghadapi situasi seperti itu, Bapak dan kembali kepada Alkitab. Bapak dan, seandainya di dalam pernikahan saya ada hal-hal yang ada seperti ini, saya selalu tanya kepada Tuhan. Saya baca Alkitab. Oh ya. Maka dikuatkan. Saya sudah sering dengar istriku bilang, "Kita cerai. Kita cerai." Setelah saya tanya Tuhan, "Jangan cerai. Pokoknya jalan saja. Tuhan akan menguatkan." Jadi peran Alkitab bagi kami memang sebagai penuntun kami, penguatan kami tetap dalam Tuhan. Bapak dan sendiri memahami tentang pernikahan Kristen sebagai suatu perjanjian antara suami dan istri yang berjanji di hadapan Tuhan. Bapak dan meyakini bahwa pernikahan Kristen harus berdasarkan Alkitab.
Sesulit apapun masalah, perceraian bukanlah jalan keluar. Pernikahan harus diperjuangkan dengan penyangkalan diri dan kekuatan dari Tuhan. Dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya Alkitab yang dibaca, Ibu Ris semakin mengetahui peran suami istri yang sesungguhnya menurut Alkitab. Dia mulai menerapkan prinsip Alkitab dalam pernikahannya. Dia mengatakan sebuah kapal tidak boleh memiliki dua nakoda. Demikian halnya di dalam satu keluarga hanya ada satu kepala yang memimpin. Dia sebagai seorang istri belajar tunduk kepada suaminya. Sejak pertemuannya dengan firman Tuhan, dia mau dirinya diubah lebih dahulu, biar Tuhan mengubah suaminya. Hari demi hari Ibu Ris lebih mengerti dan memahami suaminya. Ketika suasana hati merasa tidak damai, dia membaca Alkitab. Disitulah dia selalu dikuatkan dan mengalami ketenangan. Ibu Ris, sedikit demi sedikit saya mengerti ternyata segala jawaban itu ada jawaban pergumulan, jawaban masalah itu semua ada di dalam Alkitab. Saya baru tahu. Jadi itu yang mengubah saya. Akhirnya saya bisa berdamai dengan kondisi. Kita sudah 18 tahun lebih. Sebagai kepala keluarga, Bapak dan membaca Alkitab secara rutin. Seringkali membacanya sendiri, tetapi juga ada waktunya dia membaca bersama anak. Dengan membaca Alkitab dia dikuatkan dan dipimpin untuk menjalani pernikahan yang kudus. Ketika isu-isu terjadi di dalam pernikahan, dia meminta pertolongan dan hikmat dari Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Pandangannya yang tidak sesuai dengan Alkitab justru diubah saat dia membaca dan merenungkan Alkitab. Bapak dan belajar pengampunan melalui Alkitab. Alkitab menyadarkan dirinya bahwa Tuhan telah mengampuni istrinya dan dia juga harus mengampuni istrinya. Dia memahami sebagai suami istri memang masing-masing memiliki kekurangan, tetapi mereka harus saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga keluarga mereka bisa tetap utuh dalam Tuhan. Sebagai seorang pria yang memiliki kelemahan, Bapak dan juga merasa harus terus disiplin membaca Alkitab demi menjaga kekudusan hidup dan pernikahan. Bapak dan saya dulu dari awal sampai sekarang itu sehari harus satu pasal. Kalau banyak waktu lebih dari satu pasal. Alkitab menguatkan kita kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang seharusnya Tuhan mau. Supaya kita tidak sesat. Contohnya. Saya kerja. Orang ajak makan. Itu perempuan lagi. Kadang-kadang saya menolak. Menolaknya bukan karena apa ya, tapi karena Tuhan bilang, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus pukul 1:16. Tidak melakukan percabulan karena Tuhan sedih kalau saya berdosa. Bukan karena takut dosa atau peraturan. Tetapi karena mengasihi Tuhan. Alkitab telah mengajar Bapak dan untuk hidup dalam kekudusan bukan karena rasa takut, akan tetapi karena mengasihi Tuhan.